Ya, jadi belajar banyak, bisa membedakan apa. Jadi bukan hanya untung yang kita ini, tapi ada eh, faktor-faktor lain yang bisa kita dapatkan, Mas. Ada lagi Pak Iwan. Jadi nggak cuma laba ya, tapi ada selain laba kita banyak dapat hal ya untuk terutama bisnis kita gitu ya Pak Iwan ya. Betul, Mas Oke. Aidil. Betul. Ada lagi Pak Iwan. Ya, ya itu aja yang ini. Jadi, Mas, banyak banget yang kita ini kan apa artinya selama ini laporan keuangan udah mulai kita perbaikin, udah mulai. Jadi tidak hanya untuk ini rugi laba, tapi yang lain juga banyak faktor-faktor yang kita mesti belajar lebih banyak lagi, Mas. Oke, siap. Keren banget. Terima kasih Pak Iwan atas insight-nya. Bu Ning, ayo Bu Ning. Minggu kemarin dapat insight apa Bu Ning? Boleh open mic, open cam Bu Ning. Nanti Bu Ning nih. Hadir nggak? Melihat kinerja eh, keuangan perusahaan, Mas. Intinya dari laporan keuangan itu kita dari rasio-rasio itu menjadikan kita tahu eh, kesehatan perusahaan kita. Itu, Mas. Siap. Jadi laporan Jadi keuangan itu kita tahu ya. sediaan, cash flow kita jangan sampai berat di sediaan, berat di hutang, seperti itu tadi kemarin disampaikan dari rasio-rasio yang sehat seperti apa, yang harus segera kurangi sediaan atau kurangi utang seperti itu, hutang ke supplier sediaan maksudnya itu. Oke, siap. Terima kasih Bu Ning. Wah, luar biasa sekali. Siap. Baik, karena udah 15.51 ini ya, jadwal saya buat membuka acara itu 5 sampai 15.50. Malah ada jadwal-jadwalnya ya. Ya, bismillah teman-teman, mohon izin kita buka dengan doa terlebih dahulu. Di sini juga pembicara kita bintang tamu deh, bukan pembicara ya. Bintang tamu kita udah hadir Bu Yulia. Selamat datang Bu Yulia ya. Kita berdoa dulu, mudah-mudahan acara ini barokah dan lagi-lagi dapat teman-teman bisa dapat banyak insight ya dari Melek Duit Club ya, terutama yang hadir gitu ya. Karena minggu lalu itu apa ya, energinya luar biasa gitu ya, biar energi kita terus terjaga gitu ya, walaupun cuma seminggu sekali nih pertemuannya nih gitu. Saya pengen sebenarnya seminggu 2 kali gitu ya, tapi gimana ya gitu, itu belum ini gitu, seminggu sekali dulu lah kita ya, biar apa namanya, buat belajar tentang keuangan, tentang finansial ya, mudah-mudahan kita bisa dari sini adalah yang dipetik untuk keuangan kita, untuk memperbaiki keuangan, performa keuangan bisnis kita. Nah, itu kita berdoa dulu. Izin saya memimpin doanya, teman-teman silakan diambilkan sebelum kita mulai acaranya di sesi-sesi berikutnya nanti. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ampunilah kami, sayangilah kami, cukupilah kami, dan berilah kami rezeki yang barokah. Ya Allah, ampunilah kami dan dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami selagi kami waktu kecil. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah wa warahmah. Ya Allah, jadikanlah hamba, istri hamba, anak-anak hamba, guru-guru hamba, dan semua rekan-rekan hamba yang ada di Melek Duit Club menjadi orang yang berilmu dan mengilmukan orang lain, orang yang kaya dan mengkayakan orang lain, dan orang yang soleh dan mensolehkan orang lain. Dan jadikanlah ketiga hal tersebut menjadi saksi kami masuk surgamu bersama-sama. Ya Allah, berkahilah pertemuan kami setiap hari Rabu di forum MDC Black Duit Club ini. Mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang signifikan buat teman-teman yang hadir rutin di hari Rabu ini. Al-Fatihah. Oke, cukup. Baik. Insya Allah teman-teman, hari ini kita ada 2 sesi ya. Eh, Sesi yang pertama kita udah dapat nih bukunya yang buat di-review atau buat diceritain gitu ya. Kemudian sesi yang kedua nanti baru sharing bisnis tuh sama Bu Sinta dan bintang tamu kita Bu Yulia. Nah, Insya Allah
di hari ini ya, eh, saya ada dapat bocoran dari Bu Sinta. Wah, ini insya Allah kan seru banget gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa metik nih, metik hikmah, metik pelajaran dari sharing hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke sesi yang pertama ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu nih, siapa yang siap belajar hari ini? Cet, 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 cet. Nah, ini karena kita buku baru teman-teman hari ini. Buku baru, bintang tamu baru juga. Wah, semuanya serba baru. Ya, habis lebaran baru terus pokoknya. Semangatnya baru juga. Wah, ada Pak Abdul, ada Bu Yuliana. Kemudian Mbak Rizky ya ini ya. Oke, Bu Ning udah siap, Pak Eko udah siap, Bu Sutriani udah siap, Bu Rani udah siap, Bu Yulia. Wah, ini bicaranya bintang tamu kita udah siap juga nih. Kemudian Mbak Neng juga udah siap ya. Wah, Bu Uci siap juga. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke sesi pertama. Ini bareng rekan saya, Mas Idus. Silakan, Mas Idus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini, wabarakatuh. ya, terima kasih Mas Aidil. Waktunya ini kembali lagi ini ada sesi baca buku nih. Karena yang minggu lalu kita vakum dulu baca buku karena saya fokus operator karena ada suatu hal yang baru yang pengen saya tampilkan atau suguhkan buat teman-teman sahabat melek duit ya. Tapi ternyata masih kurang persiapannya ya. Jadi nanti kita tunggu, nanti insya Allah minggu depan ada sesuatu yang baru lagi gitu. Jadi kami itu pengen tiap pertemuan ada menampilkan sesuatu yang baru baik dari pemateri, materi, visual, audio dan sebagainya. Kami ingin memberikan all out buat dapat melek duit gitu ya. Izin saya salam salam buat terlebih dahulu buat yang sudah hadir ada Bu Yulia tamu spesial kami hari ini. Selamat sore Bu Yulia. Keren. Nih juga ada adiknya Bu Yulia, kakaknya Bu Yulia, maaf. Bu Yuliana. Tuh. Sampai bela-belain kelas yoganya sepertinya diundur untuk ikut MDC. Kali ini ya biasanya beliau, Bu Yuliana itu tidak bisa ikut kelas MDC karena bentrok dengan kelas yoganya beliau. Gitu. Lalu ada Pak Iwan, sore Pak Iwan. Lalu ada Bu Riki, lalu ada Pak Abdul, Buning Robiah, lalu ada Pak ada Bu Yulianti, lalu ada Pak Adit, lalu ada Bu Rani, Maiditya Banjarnegara, lalu ada Bu Yufi, lalu ada Buning Jakarta, Bu Desi, Pak Cipto, halo Pak Cipto. Sama nih, saya agak jumpa dengan Pak Cipto ya. Lalu ada Pak Eko Supriyadi, Pak Eko Lampung, baru aja tadi siang nelpon. Beliau nih baru aja grand opening. Nah, banyak banget PR beliau. Masih banyak yang bingung gitu mau ngelakuin apa. Pengen ini itu nih. Banyak evaluasinya, nggak apa-apa. Lalu ada Bang Haris. Salam Bang Haris, selamat sore. Nih, nggak lama kita agak meeting juga ya. Lalu ada Budira nih, pasangan beliau, pasangan baru. Lalu ada jauh-jauh dari Timika Papua nih, Bu Esther. Kadang nih kita berdekatan, kadang ketemu di Jogja nih. Beliau punya rumah di Jogja, punya bisnis mainan lah di Jogja, daerah Ponorogo ya. Kulon Progo, maaf. Daerah Kulon Progo, dia ketemu sama Bu Esther itu satu mimpi gitu loh. Tiba-tiba ketemu Bu Esther di Jogja, di Kulon Progo itu wih, luar biasa. Terus tiba-tiba lagi nih minggu depannya Bu Esther udah kembali ke Timika karena semua mainannya Bu Esther tuh di Timika ternyata. Gitu. Tapi insya Allah mungkin di tahun depan itu bikin mainan baru di Jogja itu. Mungkin bisa kolaborasi dengan kami gitu. Gitu ya Bu Esther. Kalau kalau terlalu sibuk nggak bisa meluangkan waktunya buat yang di Timika sama Kulon Progo, serahin saja ke kami Bu Esther. Insya Allah kami siap membantu buat spesial buat Bu Esther. Gitu. Oke, saya masuk ke bukunya. Nah hari ini tuh spesial banget ada buku Unfair Advantage. Boleh di-scroll Mas Aidir. Nih, penulis internasional bestseller Rich Dad Poor Dad.
kekuatan pendidikan finansial ya, penulisnya itu ada Robert T. Kiyosaki. Nah, ini ditranslate ke dalam bahasa Indonesia gitu ya teman-teman. Mungkin kalau ada kata yang kurang klop atau yang kurang baik tata bahasa Indonesianya mungkin ya mohon dimaafkan. Tuh. Nah, buku ini dipersembahkan bagi kita semua yang melangkah naik dan menjadi bagian dari sebuah solusi gitu. Yo next Mas Aidil. Karena bagus banget ya teman-teman, buku ini tuh menyinggung kita, menyinggung saya, terus menyinggung teman-teman semua yang mulai belajar finansial. Mungkin banyak di sini yang sudah lebih paham atau lebih duluan untuk belajar atau peka terhadap finansial, terutama keuangan global ya, yang tiap tahun tuh berubah gitu loh. Tiap tahun berubah dan kita tuh harus peka itu, nggak boleh pakai cara tradisional atau cara kuno dengan pemahaman kita yang seadanya tuh untuk survive di tahun-tahun sekarang tuh nggak bisa, karena dari 2010 aja ke 2020 tuh perkembangan zaman, keuangan, industri dan sebagainya tuh macam pintu Doraemon gitu loh, teman-teman. Tiba-tiba, but aja. Kita tiba-tiba udah secanggih ini gitu loh. Dari 2010 contoh aja, dari teknologi handphone aja masih pakai Nokia. Ownernya Nokia, ya, foundernya Nokia aja, beliau merasa tidak melakukan sebuah kesalahan, tapi tiba-tiba mereka bangkrut gitu loh. Nah, jangan sampai teman-teman di sini melakukan hal seperti itu, tidak peka terhadap perubahan zaman, keadaan sekitar gitu. Nah, di buku ini dari kata pengantar itu dari keuntungan tak adil itu pengetahuannya tentang, lalu itu ada pajak, utang, resiko dan kompensasi. Itu sebab yang akan kita pelajari di buku ini. Nah, ini sebelum masuk ke bab pertama, izinkan saya untuk membacakan kata pengantar ya, karena lumayan menohok tentang peribahasa ini. Bagaimana saya menangkap monyet. Kenapa tiba-tiba buku ini membahas hewan monyet gitu ya? Oke, izin saya ceritakan. Nah, scroll lagi ke atas, Mas. Oke, sip. Nah, dari kisah penduduk asli Afrika dan Asia telah ribuan tahun menggunakan teknik ini untuk menangkap hewan monyet. Pemburu mencari pohon dengan lubang kecil di batangnya dan menaruh buah-buahan atau kacang di dalamnya. Jadi pemburu itu mencari pohon lalu melubangi batang pohonnya yang besar itu, dan di dalamnya diberikan buah-buahan atau kacang-kacangan sebagai daya tarik buat monyet nanti untuk mengambilnya. Nah, seekor monyet yang datang itu memasukkan tangannya ke lubang yang kecil tersebut yang telah dibuat oleh pemburu. Dan monyet itu menggenggam buah atau kacang yang ada di dalam, lalu tangan monyet itu yang sekarang mengepal dan penuh dengan buah atau kacang tak bisa ditarik lagi dari lubang, membuatnya terjebak di pohon itu. Nah, bukannya melepaskan buah atau kacang tersebut, si monyet lebih memilih memelintir dan memutar-mutar, menarik dan menghentak-hentakkan, tapi tidak mau melepaskan kacang dan atau buah tersebut. Para penduduk atau pemburu tersebut kembali lagi ke jebakannya itu dan dengan santai membunuh atau menangkap monyet itu. Nah, manusia mirip dengan monyet. Maaf sekali ya buat teman-teman, di buku ini kita disamakan dengan monyet, bukan dari fisiknya, tapi hanya dengan segelintir sifat ini. Entah ini ketamakan atau apa ya, mungkin teman-teman boleh boleh koreksi di kolom chat itu apa. Nah, bukannya mendekap buah atau kacang, manusia mendekap jaminan kerja, harta benda, dan uang kita. Nih, kita ketika udah dapat semua itu, kita akan menggenggam erat-erat, menyimpan dengan ketat, jangan sampai keluar. Itu sama saya juga seperti itu gitu. Untuk di saat seperti ini ya, lalu akibat dari kurangnya pendidikan finansial, layaknya monyet yang terjebak di
jebakan pohon itu, sebagian besar orang menghabiskan hidup sebagai budak gaji dari majikannya dan budak pajak pemerintahan. Oke. Sama yang dialami dengan segelontor, bukan sebagian banyak ya, kebanyakan dari masyarakat kita itu mengalami hal ini gitu loh. Nah, lanjut ketika krisis finansial global bermula pada tahun 2007, banyak yang mendekap pekerjaan mereka lebih erat lagi dengan harapan tidak menjadi salah satu dari orang-orang yang dipecat. Jutaan orang mendekap erat rumah mereka walaupun tidak bisa membayar hipoteknya. Sebagian besar memangkas pengeluaran dan menabung lebih banyak. Meski pemerintah federal tengah mencetak triliunan dolar, menghancurkan daya beli tabungan mereka. Para pekerja menjejalkan lebih banyak lagi uang ke dalam rencana pensiun. Walau pasar saham telah hancur, menghapus keuntungan mereka sebelumnya. Dan jumlah pendaftar sekolah meledak karena lebih banyak orang yang kembali bersekolah walau angka pengangguran membumbung tinggi. Lalu kebanyakan orang tak tahu harus berbuat apa. Nah, di dalam kondisi seperti itu, masyarakat karena buta finansial, mereka bingung tuh. Mereka mencoba untuk belajar lagi, tapi mereka nggak tahu nih mau belajar seperti apa. Lanjut di tahun 2010, sebagian besar orang tahu krisis finansial global sedang terjadi. Sayangnya, kebanyakan orang yang tak tahu harus berbuat apa mengenainya. Bukannya melepaskan, sebagian besar orang justru mengepalkan tangan makin kuat dan menunggu krisis itu berlalu. Berdoa agar para pemimpin politik mereka bisa memecahkan krisis global itu dan hari-hari bahagia akan kembali. Nah, ini seperti keadaan kita ya mungkin ya, yang teman-teman pernah mengalami, mungkin di saat krisis, ekonomi bergejolak, yang diakibatkan oleh politik, kita hanya menahan aset kita, harta kita, sambil berdoa bahwa keadaan akan membaik kembali. Nah, hanya sedikit yang tahu mereka harus membuat perubahan. Namun, tanpa pendidikan finansial yang kuat, mereka tak tahu harus berbuat apa atau bagaimana harus berubah. Orang-orang itu pengen berubah, tapi karena kurangnya pendidikan finansial, tidak peka belajar finansial, karena kebanyakan orang Indonesia mungkin ya, kalau belum kena masalah, itu belum mau belajar. Kalau belum terpentok, belum benar-benar kacau otaknya, itu belum mau belajar. Belum mau paham akan perubahan, belum mau diajarin keuangan yang benar itu susah, bikin laporan keuangan nggak mau, lapor pajak tertib, bikin laporan keuangannya terlebih dahulu biar bayar pajaknya itu tepat, itu nggak mau. Nah, itu mungkin kekurangan dari kita gitu ya. Lalu satu dekade krisis. Nah, masalahnya dekade yang akan datang, tahun-tahun dari 2010 hingga 2020 akan terbukti menjadi dekade pengubah dunia yang paling gampang berubah dalam sejarah dunia. Sayangnya, orang yang mendekap sisa-sisa reruntuhan masa lalu, sisa-sisa reruntuhan seperti jaminan kerja, tabungan, rumah, dan rencana pensiun akan menjadi orang yang paling poranda akibat badai finansial global yang mendekat. Saya bisa membuat pernyataan itu dengan pasti karena 5 alasan berikut. Nah, orang-orang yang menahan asetnya dan semua yang mereka miliki, mereka akan terhempas oleh keadaan karena hal tersebut. Nah, ini ada 5 alasannya. Yang pertama itu ada di akhir era industri. Nah, era industri bermula sekitar tahun 1500 dan berakhir tahun 2000. Pada tahun 1945, di akhir Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat merupakan negara paling kuat di saat itu karena memenangkan Perang Dunia yang terbesar dari sejumlah kecil kekaisaran era industri yang tersisa. Selama era industri, negara dengan teknologi industri, pabrik, sekolah bagus, dan senjata menguasai dunia. Selama era industri, industri mobil, industri penerbangan, industri televisi dan radio,
serta industri senjata mendominasi dunia bisnis. Selama era industri ini, seorang pekerja bisa menemukan pekerjaan dengan bayaran tinggi seumur hidupnya, dilindungi serikat pekerja, menerima pembayaran pensiun seumur hidupnya. Nah, pendidikan finansial tidak penting pada era industri tersebut, karena yang penting bisa jadi pekerja pasti aman hidupnya, karena sudah terjamin oleh serikat pekerja tersebut. Nah, beda lagi pada tahun 1989, World Wide Web atau WWW lahir. Era industri berakhir dan era informasi di dunia dimulai. Nah, pada dekade mendatang akan ada lebih banyak pekerjaan yang digantikan oleh teknologi saat pabrik-pabrik dibongkar, dipindah, dan dibangun ulang di negara-negara yang berupah lebih rendah. Gagasan tentang kerjaan dengan bayaran tinggi seumur hidup dan pembayaran pensiun seumur hidup menjadi gagasan usang atau sudah berlalu dan tidak bisa jadi jaminan lagi. Nah, saat ini Amerika Serikat menjadi bangsa pengutang terbesar dalam sejarah dunia. Amerika Serikat tak mampu mendanai program-program sosial seperti jaminan sosial dan Medicare. Pada era informasi, era ketika jaminan kerja dan pensiun seumur hidup tidak mendapat jaminan, pendidikan finansial ada hal yang esensial. Sayangnya, layaknya monyet yang kepalan tangannya tersangkut di pohon, jutaan pekerja mendekap gagasan-gagasan era industri seperti bersekolah, jaminan kerja, gaji yang stabil, tunjangan kesehatan, pensiun dini, dan tunjangan pemerintah seumur hidup telah usang. Di buku ini, Anda akan mengetahui pendidikan macam apa yang terbaik untuk mempersiapkan Anda menghadapi era informasi. Nah, di alasan kedua, aturan uang berubah pada tahun 1971. Nah, pada tahun tersebut, Presiden Nixon melepaskan dolar Amerika dari standar emas, dan aturan uang pun berubah drastis. Pada tahun tersebut, dolar Amerika tak lagi menjadi uang dan beralih menjadi instrumen utang. Setelah tahun 1971, para penabung menjadi pecundang. Nah, sejak tahun tersebut, dolar Amerika telah kehilangan 90% daya belinya. Tak akan butuh 40 tahun lain untuk kehilangan 5% sisanya. Nah, tragisnya, seperti monyet dengan kepalan tangan terkepal di pohon, jutaan orang masih mendekap erat tabungan mereka di bank. Di buku ini kita akan mengetahui mengapa menabung uang itu tindakan bodoh dan apa yang sebaliknya bisa Anda lakukan. Mungkin ini menyentil ya, sama mungkin eh, di keadaan kita sekarang ini lebih banyak menabung uang kita pupuk terus untuk mungkin buat tabungan tua, buat bisnis dan sebagainya. Ternyata ketika dari buku ini itu adalah tindakan yang salah, gitu loh. Nah, mengingat bank tidak minta uang, mengapa kita tidak bisa mencetak uang nih? Bagus nih. Anda akan mengetahui cara melakukan di buku ini, tapi hal itu membutuhkan pendidikan finansial. Oh, berarti kita itu bisa mencetak uang. Dolar itu berarti bisa. Enak ini. Oke, lanjut ke alasan yang ketiga. Setelah tahun 1971, dana talangan bank meningkat. Pada tahun 2010, kebanyakan orang sadar akan adanya kekacauan subprima dan dana talangan sebesar triliunan dolar di seluruh dunia. Saat ini banyak orang marah karena pemerintah memberikan dana talangan kepada pemilik bank yang kaya dan memberikan tagihan kepada pembayar pajak. Sayangnya hanya sedikit orang yang sadar dana talangan ini telah berlangsung bertahun-tahun dan semakin membesar sejak tahun 1971. Pada tahun 80-an, dana talangan bank hanya di kisaran jutaan dolar. Tetapi pada tahun 90-an, dana talangan bank ada di kisaran miliaran dolar. Setelah tahun 2007, dana talangan menjadi internasional dan sekarang diukur dalam triliunan dolar. Sayangnya, akibat kurangnya pendidikan finansial, kebanyakan orang berpikir utang itu buruk. Seperti monyet, mereka bergantung pada uang mereka dan berupaya sebisa mungkin terbebas dari utang.
Sebagian besar orang yang tidak memiliki pendidikan finansial yang kuat berpikir utang itu buruk. Dan memang begitu jika Anda tidak tahu cara menggunakan utang untuk membuat Anda lebih kaya. Jadi teman-teman, utang itu tuh enggak buruk gitu loh. Tidak semuanya buruk kalau kita paham cara mengelolanya seperti apa. Gitu. Oke, lanjut. Sebagian besar orang tidak memiliki pendidikan finansial yang kuat berpikir utang itu buruk. Nah, di buku ini kita akan mengetahui bagaimana cara mengelola utang tersebut. Lanjut, Mas. Oke, nah, di alasan keempat, inflasi meningkat. Pada tahun 4 Januari tahun 2000, 1 ons emas bernilai 282 dolar. 10 tahun kemudian, 30 Desember tahun 2010, ons emas yang senilai 1.405 dolar per ons. Lalu pada dekade belakangan, jika diukur terhadap emas, dolar Amerika kehilangan 393% nilainya. Nah, pada tahun pada tahun 2000, yaitu tepatnya 4 Januari, harga minyak 25 dolar per barrel. Pada 30 Desember 2010, harga minyak 91 per barrel. Dalam 10 tahun, harga minyak naik 264%. Meskipun demikian, pemerintah masih mengklaim tidak ada inflasi. Nah, ini kekuatan politik lagi yang menutupi kenyataan bahwa inflasi itu sedang terjadi gitu. Tapi dengan kekuatan politik mereka menutupinya. Supaya apa? Supaya masyarakat lebih tenang dan tidak memperburuk keadaan. Biasanya pemerintah seperti itu. Orang cerdas akan bertanya, akan seperti apa harga 1 ons emas pada akhir dekade mendatang, yaitu 30 Desember tahun 2020. Akan berapa harga 1 galon bensin pada tahun 2020? Akan seperti apa harga makanan dalam 10 tahun mendatang? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak ditanyakan oleh sebagian besar monyet. Alih-alih monyet kembali bersekolah, kembali bekerja lebih keras, kembali membayar pajak lebih tinggi, kembali membayar harga lebih tinggi, berusaha sebisa mungkin hidup di bawah pendapatan, dan menabung, 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 dan terus menabung. Kita nggak boleh, teman-teman, secara tradisional harus kita melek finansial, melek politik, melek ekonomi global, melek perkembangan ekonomi di kala mungkin saya sebutnya era awal sebuah peperangan ya, entah itu akan terjadi pecah di beberapa tahun ini atau enggak, mudah-mudahan sih enggak ya. Jangan sampai Indonesia ikut-ikutan atau jangan sampai ekonomi kita itu berdampak sangat kuat gitu loh. Karena saya khawatir kalau sampai perang pecah itu akan dampak besar di kita. Walaupun aslinya kita itu bisa mandiri tanpa menggantungkan dengan negara-negara lain. Kalau pemimpin kita bisa, ya gitulah, malah bahas politik. Balik lagi ke buku. Nah, sebagaimana kita ketahui, kita seharusnya sudah berinvestasi dalam emas pada tahun 2000 tersebut. Ketika emas hanya 273 dolar per ons. Di buku ini kita mempelajari harus berinvestasi di mana sebelum orang banyak bergemuruh memasuki pasar. Nah, tapi di era ini kita kalau bahasa anak muda ya, udah mulai FOMO terhadap investasi. Tapi investasinya bukan emas. Kalau teman-teman ada yang mengikuti siapa ya? Arnold atau siapa itu? Saya lupa, maaf. Yang kemarin sempat booming itu dia bikin kelas, tapi openingnya macam pembukaan sebuah sekte sesat gitu loh. Beliau itu mainnya di aset kripto ya, yang kalau menurut saya itu belum belum jelas akadnya, barangnya apa, bendanya apa itu, tapi anak muda sekarang mulai melirik ke arah situ, ke arah aset-aset kripto gitu, daripada emas yang jelas ada barangnya, tidak tergerus inflasi, tapi itulah yang namanya FOMO tuh juga berbahaya ya. Nah, lanjut di alasan kelima itu, saya melihat lebih banyak orang miskin. Pada dekade mendatang, tahun-tahun antara 2010 sampai 2020,
jutaan antara si kaya dan si miskin akan meningkat. Banyak orang yang saat ini termasuk kelas menengah akan tergelincir ke dalam kemiskinan dalam 10 tahun mendatang. Dengan kata lain, akan ada lebih banyak orang miskin walau mereka tinggal di negara-negara dunia pertama yang kaya seperti Amerika, Inggris, Prancis, dan Jepang. Ketika memiliki ketika memilih menyelamatkan pemilik bank, pemerintah memilih menyelamatkan orang kaya dengan membebankannya kepada orang miskin dan kelas menengah. Pada dekade mendatang, orang kaya akan semakin kaya dan si miskin, serta kelas menengah dan semakin miskin akibat pajak serta inflasi. Oke, sepertinya sudah terbukti ya teman-teman. Di era sekarang nih, inflasi, terus si kaya makin kaya, si miskin makin miskin, orang kaya yang masih itu-itu aja, si miskin masih banyak, gitu. Oke, lanjut. Nah, terlepas dari meningkatnya pengangguran serta hilangnya berbagai pekerjaan yang aman serta tradisional, bagaimana monyet menggenggam erat-erat buah dan kacang, orang kembali bersekolah untuk dilatih demi pekerjaan baru, bayaran lebih tinggi, tunjangan, dan rencana pensiun yang bagus. Buku ini menyajikan kepada kita sejumlah gagasan baru tentang pendidikan jenis apa yang akan mempersiapkan kita secara lebih baik demi masa depan. Pada tahun 2010, utang Amerika sebesar 14 triliun dolar. Dalam kenyataannya, menurut National Center for Policy Analysis, Amerika Serikat berutang 107 triliun dolar jika jaminan sosial dan Medicare ditambahkan ke tagihan itu. Itu artinya Amerika Serikat bangkrut. Amerika Serikat memiliki 3 opsi dasar, yaitu gagal melunasi hutang, alias menyatakan kebangkrutan. Hal itu akan mengubah perekonomian dunia. Yang kedua, memangkas pengeluaran, menaikkan pajak, dan membayar tagihan. Hal itu akan mengubah perekonomian dunia. 3, mencetak lebih banyak uang, membunuh dolar, dan membayar tagihan dengan uang palsu. Hal itu akan mengubah perekonomian dunia. Ini poin 2, 3 sih, saya sudah melihatnya ya. Gitu guys ya teman-teman, mungkin teman-teman juga mengikuti perkembangan perekonomian dunia, terutama Amerika ya. Mungkin di banyak media nih Amerika banyak disebut-sebutkan, lalu Rusia, Iran, Palestina, Yordania nih banyak banget media-media yang banyak membicarakannya. Lalu orang kebanyakan seperti monyet dengan kepalan tangan terjebak di pohon, tak tahu apa yang tengah terjadi dengan dolar Amerika atau perekonomian dunia. Satu-satunya hal yang dipedulikan oleh orang kebanyakan adalah menghasilkan cukup uang untuk membuat makanan tersedia di meja dan atap tetap menaungi mereka. Oke, ini yang terjadi di masyarakat kita ya. Seperti monyet yang menggenggam erat apa aja yang mereka punya, orang kebanyakan benar-benar percaya uang di genggaman mereka adalah uang nyata. Pemberi suara kebanyakan benar-benar percaya para pejabat terpilih bisa menguasai krisis finansial global ini. Hanya sedikit orang yang menyadari masalah finansial global ini lebih besar dibandingkan pemimpin atau negara manapun. Oke, Pak. Ini akan mengetahui bagaimana aturan tentang uang berbeda pada aturan informasi serta beradaptasi dengan berbagai aturan global baru tentang uang. Oke, kita bahas minggu depan ya teman-teman. Nah, ini waktunya sudah hampir setengah 5. Nanti sesi selanjutnya terlalu tipis ya, atau terlalu mepet. Eman banget karena masih ada pecinta sama tamu spesial kita yaitu Bu Yulia dari Pulau Dewata Bali yang cantik dan indah. Minggu depan kita akan lanjut dengan dekade paling menggairahkan dalam sejarah tahun 2010 sampai 2020 nih. Tahun pintu Doraemon ya teman-teman. Nah, siapa aja nih dari teman-teman yang dapat insight dari sesi baca buku hari ini? Apakah ada yang mungkin tersinggung atau sedang mengalaminya atau sudah melewatinya? Itu boleh chat di kolom komentar. Dan siapa aja yang dapat manfaat di sesi baca buku ini, boleh chat sebagai penyemangat Mas Idus untuk baca buku minggu depan. Oke, saya kembalikan ke Mas Aidil. Oke. Thank you Mas Idus, luar biasa sekali ya.
Siapa yang dapat insight nih teman-teman dari sesi yang pertama? Alhamdulillah udah selesai ya. Sesi baca buku atau review bukunya. Wah, ini Pak Eko, insight-nya apa Pak Eko? Bu Yuliana, insight-nya apa Bu? Kalau saya insight-nya jangan jadi monyet ya. Bu Ning apa Bu insight-nya? Kalau saya Ya, paling saya kayak tersinggung dikatakan ya, monyet karena saya bukan monyet. ya, saya langsung itu Bu. Ini luar biasa di buku ini beneran mancing kontroversi ya. Kita dibilangin monyet coba ya. Ya, Karena apa ya? Memang bener ya kita juga di waktu kecil tuh pernah dengar-dengar diceritain kalau monyet itu ya gitu. Ada cerita monyet ngambil makanan di pohon terus apa namanya? eh, apa nggak mau ngelepasin makanannya gitu, tapi akhirnya ketangkap tuh sama sama pemburu di situ gitu. Pernah lihat videonya kalau nggak salah saya. Coba nanti saya cari di YouTube, saya share di grup ya kalau ini ya. Ya kita nggak terima semua kan jadi monyet dari sini teman-teman ya. Ini bukunya, wah ini ditampar ini ya, nggak terima ya. Siapa yang setuju nggak terima jadi monyet? Cet 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 ya. Kemudian yang kedua tadi insight-nya menarik banget ya tentang apa namanya tentang emas tadi ya. Wah ini saya melihat beberapa owner udah ini ya, udah mainan emas. Siapa di sini yang mainan emas teman-teman boleh chat ya. Barangkali maybe di episode berikutnya besok itu bisa bisa sharing gitu tentang emas. Nah, boleh tuh. Siapa tahu bisa jadi anu juga apa namanya? Ladang juga buat promosiin emasnya. Nah, boleh ngabarin aja sama saya beneran deh. Serius. Saya fasilitasi buat belajar apa sih ininya gitu. Apalagi yang udah lama ya mainan emas ya. Ada di sini teman-teman. Saya penasaran banget dengan emas serius. Kalau saya sekarang mainan emasnya masih konvensional ya. Dalam artian masih tuh gaya-gaya ini gaya buku ini nabung gitu ya, nanti ada cukup buat beli emas dibeliin emas gitu, tapi bukan perhiasan gitu ya, batangan gitu, nanti nabung lagi cukup beliin emas lagi gitu. Ada nggak yang kayak saya gitu, atau caranya gimana sih yang benar buat emas gitu ya, walaupun dibahas di buku ini mungkin boleh nanti yang mainan emas boleh sharing gitu. Ada di sini teman-teman. Itu menarik banget tadi saya apa namanya ini emas hijau, oke. Wah, luar biasa nih Pak Eko ya, emas hijau ya. Banyak nih Pak di Kalimantan tempat saya Pak ya. Hijau semuanya hijau ya. Oke, ada juga sekarang emas ini Pak, emas apa namanya? Emas emas silver. Nah, itu juga banyak tuh Pak, emas silver itu ya. Yang lagi rame juga emas silver ya. Tapi tetap tenang aja teman-teman, Mas Aidil selalu di sini ya. Oke, baiklah tanpa berlama-lama lagi, ini udah 16:30 ya teman-teman, nggak kerasa ya. Ini kita masuk ke sesi berikutnya ya, masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi uh, bintang tamu ya bersama Bu Sinta tentunya. Di sesi ini nanti akan dipandu sama Bu Sinta. Siapa di sini yang udah nggak sabar nih? Yang udah nggak sabar, yang pengen banget belajar mendapatkan insight dari bintang tamu kita hari ini, siapa boleh chat teman-teman ya. Ada yang udah kenal nggak? Saya kenal gitu ya. Ada yang belum kenal, saya belum kenal. Semangat, semangat Bu Yulia gitu ya. Ini mana ini bintang tamunya ini udah on cam belum ya? Iya, bintang tamunya. Kita belum lihat nih bintang tamunya nih ya. Halo, Bu Sinta, Bu Yulia sudah ready belum ya? Hadir, Pak. Wah, siap. Oke, udah ready semua. Oke deh. Hadir, Mas. Wah, ini Yulia. Gimana hari ini? Semangat Bu Yulia. Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah. Setelah kemarin saya bombardir ya Bu Yulia dari pagi sampai sore saya ajak meeting terus ya. Oke, Mas. Luar biasa nanti sama Bu Sinta cerita-cerita. Oke teman-teman ya, teman-teman silakan. Kalau teman-teman juga punya problem di bisnisnya, teman-teman punya apa namanya kendala, pengen ini. Biasanya tuh punya problem tapi bingung harus cerita kemana, harus ngobrol kemana, harus seperti apa gitu. Pengen dapat insight dari teman mikir, ngobrol gitu boleh. Yang mau jadwalin aja sama saya sama Bu Sinta, nanti coba saya fasilitasi. Biasanya kita di atas tanggal 20-an itu ngebuka ya teman-teman ya. Memang nggak setiap hari sih, karena memang tanggal 10 sampai tanggal 20 biasanya kita meeting buat ini ya, buat member yang berlangganan jasa keuangan, itu kita meeting ke tanggal 10 sampai tanggal 20 jadwalnya gitu ya. Karena memang salah satu value-nya adalah meeting setiap bulan gitu ya. Selain nanti meeting-meeting yang lain. Nah, setelah tanggal 20 itu biasanya kita teman-teman yang punya problem di bisnisnya, misalnya omsetnya nggak naik-naik, kok HPP-nya atau labanya kok turun ya gitu, atau kunjungan turun dan lain-lain, nah tentang bisnis boleh
Nanti japri aja nomor saya yang sering nge-share info link sama teman-teman yang dapat di sini pasti kan dapat dapat linknya dari saya gitu ya. Nah, itu minta jadwalin aja nanti saya cariin jadwalnya untuk ngobrol bareng sama saya sama Bu Sinta. Barangkali ada yang insight yang bisa kita berikan gitu sama teman-teman. Silahkan nanti japri aja, oke? Baik, tanpa berlama-lama lagi, silahkan saya serahkan sesi kedua ini ke Bu Sinta dan Bu Yulia. Tapi sebelumnya teman-teman beri aplaus dulu, beri semangat dulu ya. Kalian ketik siap, siap, siap belajar dari Bu Yulia dan Bu Sinta di sore hari ini ya. Chat dulu semuanya. Ya, silahkan. Yang siap belajar, chat dulu ya. Chat dulu untuk apa? Untuk biar semangat nih Bu Yulia. Ini katanya first time Bu Yulia sharing deh. Ya, kayaknya. Iya kayaknya ya. Silakan, saya beri waktu buat ya udah banyak nih Bu Yuliana, Mbak Ricci, kemudian Bu Yulianti, Mas Mas Bastian ya. Silakan waktu dan tempat saya serahkan ke Bu Sinta untuk sesi yang kedua ini. Baik, terima kasih Pak Ijil. Eh, Selamat sore teman-teman semua. Oh, luar biasa Pak, 45. Saat buka tadi masih 12 ya Pak. Tiba-tiba langsung naik 45. Oke, saya mau berterima kasih. Ini untuk teman-teman yang sudah hadir. Ada Bapak Abdul. Selamat sore Pak Abdul. Ada Mbak Desi, ada Pak Ditya, ada Budira. Oke, selamat sore Budira. Ada Bu Lilis ya, sambil praktek ya Bu Lilis ya. Terima kasih sudah hadir Bu Lilis. Kemudian ada saya sapa lagi, selamat sore Pak Krio. Pak Krio ini nggak pernah absen ya, selalu hadir dari awal sampai episode ke-13. Kemudian saya sapa juga Pak Iwan. Selamat sore Pak Iwan. Ini Pak Iwan ada dua ya, Pak Iwan Setiawan dan Pak Iwan Sulistiabudi. Oke. Eh, ada juga selamat sore Bu Esti. Ngapunten Bu Esti, ini kalau ini saya ngapunten sekali Bu Esti. Kemarin tuh saya mau mampir loh Bu Esti ke apotek Bu Esti, tapi ya karena sesuatu hal jauh juga nih Bu dari tempat penginapan saya. Jadi saya cuma WA sama eh, timnya Bu Esti yang Mbak Ika. Mbak Ika ini jauh nggak ya tempatnya gitu. Dan oh lumayan jauh Mbak. Oh ya, ya kalau jauh ya nanti sore aja lah ya. Ternyata ada acara lain, jadi apunten belum sempat mampir. Kemudian selamat sore Buning, luar biasa Buning ini. Ada lagi saya sapa juga ada Mbak Lila, ada Mbak Rahma, oke. Ya, tadi sudah disebut ya bintang tamu kita adalah Bu Yulia dan saya merasa bintang tamu kita sore hari ini adalah sosok yang luar biasa buat saya. Jadi gimana ya, luar biasanya itu karena beliau ini sudah eh, punya bisnis usaha yang omsetnya cukup keren ya, cukup keren omsetnya, net profitnya juga cukup keren, tapi masih merasa yang belum apa-apa ya, belum apa-apa ketika kita berdiskusi gitu, ah Mbak, saya itu masih belum bisa apa-apa Mbak, gitu. Saya masih yang harus banyak belajar gitu, belajar, belajar dan terus belajar ya Bu Yulia, nggak pernah Iya. bosen untuk belajar. Oke, eh, oke, kita sambut Bu Yulia, kita beli aplaus dulu untuk Bu Yulia untuk sore hari ini. Eh, Bu Yulia ini dari Apotek Kusambang ya Bu Yulia, nggih. Iya. Ini Mbak Sinta. Apotek Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu kabar hari ini Bu? Alhamdulillah Masa oh sehat gitu. Mbak Sinta. Sehat, alhamdulillah. Em, jadi lagi sibuk apa Ibu sekarang Ibu? Oh, iya. Ngapunten Mbak, ini eh,
nggak resmi aja nggih. Nggak Jadi usah resmi Bu, ini santai, kita tuh acaranya santai. Kalau saya resmi-resmi saya dimarahin sama Pak Aidil Bu. Bu Sinta, jangan resmi-resmi, sekarang kita itu santai, pokoknya kalau sore itu dibuat sesantai mungkin gitu. Oke, saya bilang, nggak apa-apa ya Pak, saya nggak bisa resmi gini-gini. Nggak usah resmi Bu, santai aja, slow. Iya, Mbak Sinta. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk saya. Agak kaget juga ya kemarin karena ya emang bener Mbak belum belum tahu apa-apa gitu. Saya masih masih ilmunya itu masih cetek Mbak. Alhamdulillah Cetek, belakangan ini cetek tapi luar ya, biasa ya Bu ya Masya hasilnya. ya berkat bimbingan dari tim BBA, Alhamdulillah. Kalau sibuk sekarang masih ngurus apotek sama toko dan eh, kemarin lagi sibuk cari tim ya Mbak, tim untuk orang keuangan. Saya dibantu Mbak Sinta dan Mas Aidil, Alhamdulillah eh, benar ternyata sulit, ternyata sulit, sulit sekali Mbak. Tapi seru ya Bu ya, menginterview banyak orang. Iya betul. Apa ada masukan ilmu baru dari eh, orang-orang baru itu ya Mbak. Oke. Eh, untuk memulai bisnis apotek ini Bu, untuk kok bisa punya apotek ini ya, bisa punya apotek, bisa punya swalayan. Apakah memang ini itu adalah Ibu yang memulai awal membangun atau memang dari sebelum orang tua gitu, dari turun temurun gitu Ibu? Oke. Kalau untuk tokonya sebetulnya yang lebih dulu ada itu toko ya. Jadi eh, ibu saya merintis dari tahun 80-an, Mbak. Jadi tradisional gitu ya, masih kayak zaman dulu. Mm-mm. Zaman dulu tahun 80 ya tahu sendirilah kayak apa toko kelontong itu. Sebentar ya, Mbak. Silakan, monggo Ibu. Jadi tahun 80 itu ibu saya sama bapak merintis toko dan alhamdulillah sampai sekarang masih eksis. Mm-mm. Eh, Cuma mungkin pengelolaannya aja yang saya rubah ya Pak. Dari yang dulu tradisional, jadi eh, owner itu di kasir ya dari pagi sampai malam itu owner di kasir. Mm-mm. Saya rubah sistemnya tahun 2017. Saya Mm-mm. rubah pakai sistem pakai software. Sampai sekarang alhamdulillah masih pakai software. Kalau untuk apoteknya saya yang bangun sendiri, saya kelola sendiri dari tahun 2006. Itu juga sama awalnya juga masih manual, manual Mm-mm. semua serba manual, nggak pakai sistem dan sekarang alhamdulillah sudah pakai sistem. Laporan keuangannya juga ya baru-baru ini setelah ketemu dengan Pak Andi ya baru eh, apa baru punya laporan keuangan seperti itu. Ya sebenarnya dari dulu kepengen, dari dulu tuh inginnya punya laporan keuangan, cuma nggak tahu caranya karena basic saya kan bukan dari apa ya akuntansi. Terus nggak tahu juga tempat curhat itu loh Mbak ya. Jadi Mm-mm. beruntung beruntung saat pandemi eh, beruntungnya saat pandemi itu banyak ya eh, apa ya itu ya kayak webinar-webinar itu ya yang menggiring saya ketemu sama Pak Andi. Alhamdulillah sampai sekarang masih apa ya ketagihan lah pakai laporan keuangan dan ya harus Eh, gitu Mbak. Buat ya, saya wajib. Oke. enak Seperti ya Bu itu Mbak kalau sudah Sinta. punya laporan keuangan itu, nggih. Enak, enak banget. Enak sekali Mbak Sinta. Hidup lebih tenang. Oke. Eh, kalau dulu awal-awal buka itu Ibu, yang apotek itu
itu dulu masih ibu sendiri yang apa terjun langsung ya. Oke, ya betul. Saya Tapi itu kalau Heeh. eh, mulai 2000 berapa ya? 2000 2011 saya punya bayi dua itu mulai saya tinggal, bukan ditinggal maksudnya bisa ditinggal sebentar-sebentar gitu ya Mbak. Tapi itu belum punya laporan keuangan. Bisa ditinggal sebentar-sebentar. Terus 2021 nggak ya, saya pakai laporan keuangan. Jadi waktu antara saya tinggal itu tanpa laporan keuangan ya agak-agak gini Mbak, agak-agak ya mikirnya itu ya udah tahu sendiri lah Mbak resiko kita bisnis jualan itu kalau sering-sering ditinggal ya kemungkinan Allah alam ya barang hilang, uang hilang itu pastilah ada ya Mbak, pasti ada eh, udah resah gitu ya. Tapi selalu saya apa lupa apa ya eh, halau pikiran itu jadi ya, insya Allah namanya rezeki nggak akan kemana. Selalu saya bilang pikirnya kayak gitu gitu. Padahal sebenarnya kata teman saya ada yang lebih senior dari saya nggak boleh seperti itu gitu kan. Memang sih rezeki ada sudah Allah takdirkan, tapi tetap yang namanya usaha itu harus dikelola dengan baik gitu. Nah sejak itu saya mencari guru, mencari guru ya, mencari mentor untuk bisnis saya. Supaya ini aja lah, supaya pikirannya tuh tenang gitu loh. Ini uang kemana, barangnya kemana, itu aja dulu udah nggak usah mikir besar-besar gitu Mbak. Belum kepikiran untuk buka cabang waktu itu. Pokoknya pikiran itu supaya barang itu terpantau, uangnya juga terkontrol. Ya. Itu Mbak. Oke, oke, oke. Omset bulan ini naik ya Bu. Kalau yang April ini, yang berarti April berjalan ya. April berjalan ini naik ya Bu ya. Kalau omset April ini kan belum sampai habis Mbak. Ya, untuk sampai Insya dengan Allah. paling kan ada ya kalau saya lihat kan juga memang naik ya. Tapi Oke. kalau saya lihat Ibu eh untuk biaya OPEC-nya Ibu ya, OPEC-nya Ibu itu dari bulan ke bulan itu sama stabil terus sedangkan biasanya kalau momen Lebaran gitu ya, momen Lebaran itu kan pasti Oke. ada kelonjakan di OPEC. Pasti itu dan kenaikan OPEC itu nggak hanya 1%, tapi pasti melonjaknya itu drastis gitu. Dikarenakan ya pasti ya teman-teman di sini juga merasakan ya bahwa kelonjakan itu karena ada THR. Nah, Betul Mbak, ya apa betul Ibu betul. yang istilahnya kenapa bisa apotek Ibu itu bisa biayanya itu bisa stabil Bu, walaupun ada THR, walaupun ada event-event yang istilahnya tidak terduga gitu Ibu. Oke. Alhamdulillah Mbak, omset naik ya. Jadi kemarin pas Lebaran juga naik, April ini juga Alhamdulillah gitu Mbak. Eh Kalau untuk biaya operasional itu mungkin nih Mbak ya, kalau mungkin kalau karena Mbak Sinta orang keuangan jadi bisa mengevaluasi. Kalau saya sendiri sih nggak begitu, nggak begitu apa ya? "Oh, masa sih gitu. Jadi sempat masa sih kayak gitu aja Mbak gitu. Jadi kemarin itu sebetulnya saya dapat ilmunya itu dari para mentor ya Mbak. Jadi Heeh, saya ingat banget heeh, eh, hasil apa namanya eh, profit profit itu kalau bisa di save ya di save setiap hari. Saya bingung maksudnya apa kok setiap hari nyimpen profit caranya gimana gitu. Yang nanya-nanya terus nanya gitu. Akhirnya saya coba, saya hitung secara ya hitungnya hitung manual gitu. Caranya gampang aja sih dari omset dikurangin HPP kan dapatnya laba kotor. Nah, dari laba kotor itu saya ambil kurang lebih dikurangin biaya operasional dulu ya Mbak. heeh. Biaya operasional itu biasanya amannya sih sekitar 10% dari omset. Dari situ saya saving untuk profit.
Jadi langsung saya saving juga untuk biaya operasionalnya sendiri. Oh, jadi Sama OPEC-nya langsung saving ya Bu ya, berarti ya. Oke. Berarti ada. Jadi bisa dikatakan tiap bulan itu Ibu langsung membudgetkan untuk Oke. OPEC-nya langsung ya dari awal Oke. gitu ya. Jadi oh Oke. ini misalnya bulan depan itu saya misalnya ini bulan April ya, berarti anggarannya sudah direncanakan di bulan Maret gitu nggih. Oke. Dikeluar. Oh, Jadi nggih. nggak cuma di budget aja ya Mbak, langsung di saving. Jadi punya rekening Iya, oh khusus budget langsung untuk saving gitu. Oh, ya, jadi. Jadi pada saat keluar langsung ke uang di THR transfer itu, apa langsung ditabung. hmm, Jadinya ya, jadi saya tuh punya yang namanya rekening gaji, punya oh rekening ya, untuk, punya untuk oke, ada rekening rekening gaji, rekening gaji itu rekening pajak, pajak, rekeningnya seperti itu Mbak, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi waktu mengeluarkan gaji dan THR serta bonus untuk anak-anak itu nah itu sudah ada gininya, sudah nggak ada, perlu pusing lagi. oke, sudah ada dananya. Jadi eh, alhamdulillah kemarin saya di hari kalau nggak salah itu hari ke-14 Ramadan itu saya sudah ngeluarin THR untuk anak-anak Oh, itu. oke, Jadi jadi seperti itu. nggak perlu melihat ini lagi ya Bu ya. Berarti pada saat mengeluarkan THR, kalau ketika kita sudah saving itu tuh nggak perlu melihat uang kita di Ya, bank berapa, kasir ya, berapa gitu ya Bu, nggak perlu ya, betul. nunggu-nunggu ini harus terkumpul dulu uang kasirnya, Iya, omsetnya betul. terkumpul dulu, nggak boleh buat bayar-bayar hutang dulu gitu Iya, ya. betul. Nah, Kayak dulu, biasanya kan dulu, ya dulu gitu sebelum Mbak. saving Dulu Bu, itu, diceritakan sebelum saving Bu. dulu itu ngasih THR karyawan tuh kok kayak berat banget. Ini nanti kebanyakan enggak ya, takutnya kurang kalau ada tagihan kan gitu. Eh, terus ya udahlah, Bismillah. Padahal sebenarnya kita niatnya ngasih ya, tapi Hmm, jadi nggak ikhlas gara-gara mikir ya kan gitu Mbak. betul. Ya ya Gimana ya ya. ini gitu. Saya Oke. dan saya nemunya itu ya, oh kayaknya ini enak nih kalau kayak gini. Alhamdulillah saya merasakan kemudahan di situ Mbak. Saya mau ngasih THR, saya mau ngasih bonus, itu udah ada Wah ini Pak budgetnya Andi gitu Mbak. komentar Pak, jadi nggak Jadi ikhlas. Bapak itu dulu Pak Andi itu dulu. Jadi eh, apa ya? Alhamdulillah Mbak enak tenang gitu. Anak-anak juga seneng. Ah Bu makasih ya Bu gitu. Alhamdulillah. Kita seneng gitu Mbak anak-anak. Ya terasa gitu. Eh, Ya, gitu. Mereka biar mereka bisa beli baju Lebaran atau apa sebelum betul. Oke. Lebaran udah siap. Gitu. Oke. Jadi semua bisa happy gitu, Bu. Jadi karyawan happy, Ya, ownernya juga Alhamdulillah. nggak pusing, happy juga gitu loh. Jadi ngeluarin uang berapapun Ya, gitu tuh orang sudah ada savingnya. Jadi nggak perlu saya nunggu omset. Ayo omsetnya kumpul dulu nih, kumpul dulu. Jangan disetor, jangan di ini, jangan dibuat bayar apa-apa. Nggak usah belanja-belanja. ya betul Mbak. Ya, Barang betul. kita habis karena kita mau bayar THR seperti itu ya Bu. Udah itu Iya, sudah benar selamat banget tinggal Mbak. hal-hal kayak gitu, selamat tinggal Iya, ya Bu ya. kemarin kemarin tuh juga apotek apotek ngasih bingkisan parcel Lebaran untuk customer juga diambilnya dari budget itu Mbak. Dari tapi budgetnya beda lagi, bukan dari rekening gaji, beda lagi. Kita Ya, ngambilnya dari rekening apa? Rekening operasional yang memang ya, khusus untuk marketing. Kalau ya rekening ya marketing. marketing ada. Saya lihat memang sudah ada budget sendiri untuk marketingnya. Oke, seperti itu Mbak. Oke, berarti Bu Yulia itu bersama kami, bersama-sama kami itu hampir 2 tahun atau lebih dari 2 tahun ya Bu? Iya, kalau nggak salah saya pertama kali itu ditelepon Pak Andi. Bu Yulia mau ikut nggak? Saya gini, pengen sebenarnya ikut. Eh, tapi aku tuh apa ya? Saya udah Bismillah ikut aja gitu. Akhirnya ikut. Terus alhamdulillah sampai sekarang masih gitu ya Mbak. 2 tahun itu benar-benar banyak perubahan yang saya alami Mbak. Manfaatnya itu banyak sekali. Ya banyak banget lah. Kalau saya bilang satu persatu nggak mungkin ya Mbak. Bisa sampai besok ini. Ya, Ya jadi itu yang pertama mungkin yang sangat saya rasakan itu ini ya Mbak apa? Jadi tahu uang saya itu apa bisnis saya itu beneran ada atau enggak
labanya, Ya, profitnya. tuh. Kalau mungkin di kertas mungkin ya kelihatan ya laba Ya, bersih. Ini laba bersihnya misal contohnya contoh 10 juta gitu ya. Laba oke. bersih 10 juta. Oh keren 10 juta laba bersih. Itu uangnya ada apa enggak? Kayak gitu tuh. Ah, itu saya baru tahu. Saya baru tahu eh, dari ikut belajar jasa keuangan BBA. Ya, pakai jasanya juga tapi saya belajar juga. Jadi maaf ya Mbak kalau agak-agak cerewet suka nanya-nanya gitu ya Mbak. Enggak, Bu. Saya malah terus terang nih, Bu ya. Saya lebih senang owner yang istilahnya langsung apa, Bu? Istilahnya langsung menanyakan sesuatu hal yang memang membuat bingung gitu loh. Contoh misalnya nih, contoh kayak Bu Yulia kemarin menanyakan terkait sama tentang persediaan. Mbak, saya seharusnya persediaan berapa ya? Saya maunya terlihat terlihat persediaan saya itu tidak hanya dalam 1 bulan, tapi yang harian maupun bulanannya, Bulat. rasionya itu Iya. seperti apa. Jadi dibedakan antara yang kumulatif sama yang harian Iya, gitu. iya, Nah, iya. itu Itu saya salah juga satu permintaan oke, saya. terus menanyakan tentang Mbak, saya kas saya rasionya udah sehat belum nih? Soalnya saya mau ngambil uang gitu loh. Dalam artian terbuka Iya, gitu loh itu Bu. sering Kalau banget ya, Mbak. misalnya ya, ya, saya lebih senang untuk owner terbuka ketika ada mau pengambilan prive ya Bu ya. Pengambilan prive itu saya senang. Jadi Iya, pada saat sudah pelaporan gitu ya Bu, ada saya misalnya nih saya kirim laporan harian itu nominalnya itu tuh benar-benar valid gitu loh Bu, tidak selisih. Oh iya, karena ini ada. Oh iya Mbak, saya kemarin pengambilan sekian. Kan kalau kalau Ibu kan selalu Mbak, saya mengambil uang sekian nih, aman nggak? Nah, itu saya nggih, lebih senang seperti betul. itu. Gitu. Nggih, Mbak. Ya, betul. Itu salah satu keuntungan lain ya. Itu wah, kadang kalau misal pas lagi sebenarnya kalau kebutuhan mendadak sih enggak, cuman saya sedang ini ya, apa eh, mengerjakan PR dari Pak Andi gitu ya untuk ayo Bu, kapan buka cabang. Jadi harus ada tabungan kan. Nah, jadi itu Ya, paling nggak minimal rekening cabang itu harus ada isinya. Jadi ya betul. dari rekening HPP apotek saya geser ke rekening buka cabang kayak gitu Mbak. Seperti itu. Jadi ya pelan-pelan tapi pasti ya Mbak itu. Kalau Betul. pikiran saya sih itu dulu gitu. Terus kelebihan lainnya itu Mbak, kalau kadang kayak ada selisih gitu ya Mbak, kan kemarin Ya, ya. nah, eh, Mbak Sinta sempat tanya, ini kok ada selisih ya Bu? Oh, jadi ketahuan Mbak, sebelumnya tuh ada selisih. Oh, ini ada selisih segini. Waduh, ada selisih. Cari, 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 gitu Iya, kan. Ini cuma kayak betul. gini, gitu. Iya, saya kemarin Cepet Bu ketahuan gitu loh, selisihnya nggak usah nunggu sekian sampai, gitu. Cari, 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 cari sampai ketemu. Akhirnya ketemu iya, juga. sampai ketemu. Akhirnya buka-buka rekening. Oh, ini ada. Oh, ternyata ini ada ini. Oh, ini kemarin ternyata ada pembayaran yang memang belum diinput sama anak-anak, gitu. Apa Oke. pembeli jadi eh, ada penjualan yang tidak diinput di sistem jadi dicatatnya manual uangnya belum masuk padahal udah masuk di omset gitu loh, Mbak sempat Ya. selisih kan dulu pernah oh lah oh ya ini ya udah jadi kelihatan cepet gitu Mbak alhamdulillah terus ini juga masalah perputaran barang tadi yang tentang persediaan itu Mbak ya yang kalau inventory turnover-nya itu kalau sudah sampai di atas 30 hari kan eh, saya tuh udah warning nih hati-hati hati-hati Bu ini itunya udah di atas 30 gitu jangan sampai lebih ordernya dikurangin dulu ya Bu ya gitu, gitu Mbak Ya. nah itu seneng itu kalau ada yang ngingetin terus apalagi ya oh banyak banget Mbak Eh, salah satu manfaat yang saya dapatkan lagi banyak punya teman-teman ini ya teman-teman bisnis yang akhirnya ternyata oh sama ya kita itu satu masalah satu problem dan alhamdulillah ini Pak Andi amal jariahnya gede banget eh,
bisa apa namanya ngajarin kita eh, untuk melek sama uang yang kita punya ya. Selama ini mungkin kita merasa nggak sanggup untuk ngelola keuangan kita ya. Kadang saya berpikir kalau nggak punya uang pusing, punya uang banyak juga pusing. Tapi alhamdulillah ada tempat, ada tempat ya Mbak, ada tempat gitu, ada tempat untuk cerita. Biasanya saya ke Mbak Sinta, ke Pak Andi, ke Pak Andi langsung, eh, ke Mas Edu juga gitu. Pokoknya yang bisa eh, di chat itu. Biasanya kalau Mbak Sinta lebih pas respon ya. Cepat kalau Ya, karena kalau Pak Adi itu kan super duper super. Kalau Pak Aidil, sebenarnya Pak Aidil itu 24 jam loh Bu itu. Oh, misalnya nih Nggih. saya Nggih, WA nggih. Mas jam Aidil juga satu cepet, Pak. gitu ya. WA jam satu kalau Pak Aidil masih aktivitas gitu ya, nggak tahu masih di apotek atau berjaga atau itu pasti langsung langsung jawab, langsung respon. Nah, Iya. kalau misalnya entah sore, entah siang gitu ya, kalau saya WA, oh kok nggak dibales-bales ya, oh berarti Pak Edo ini sedang kecapean karena habis ngisi Nggih. webinar. Nggak apa-apa, Saya sudah Mbak. apa Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mbak gitu. Cinta. Gitu ya Pak Edil ya. Maaf Pak Edil. Nggak apa-apa, Mbak Cinta. Oke. Oke. Eh, baik, terima kasih Banyak Bu ya, ya. Mbak. Banyak, banyak. Ya, oke. Nggak Nggih, terasa Ibu, sama-sama, Mbak Cinta. sudah mau jam 5 Ibu, oke. Sepertinya waktu kita sudah dibatasi Ibu, sama tadi saya sudah dipesani sama Pak Aidil. Bu, ini nanti jam 5 ya, soalnya bla 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 gitu. Oke, oke Pak, saya jam 5 on time. Oke, tapi satu lagi nih Bu, yang Nggih. terkait sama rekrutmen Ibu, eh, jadi teman-teman, jadi kami itu, jadi kami diamanai sama Bu Yulia nggih Bu nggih, untuk membantu mencarikan supervisor accounting. Supervisor accounting Ibu nggih. Nggih, Supervisor betul. accounting untuk membantu Bu Yulia mengelola keuangan di bisnisnya, agar sistemnya bisa lancar. Nah, sistem ini yang dimaksud bukan sistem hanya software saja, nih, tapi sistem itu adalah alur-alur dari awal A sampai Z, dari istilahnya dari kalau misalnya makanan itu dari mentah sampai pakunya kan gitu ya Bu ya. Oke. Nah, eh, Nggih. mungkin untuk teman-teman ada yang mau bertanya bisa lewat chat, lewat chat. Satu orang ya, ini saya ambil satu orang saja karena waktunya terbatas. Tadi kayaknya ada chat pertanyaan itu, Mbak Cinta. Iya, di sini banyak sekali, Bu. Ada dari Bapak Agus Salim, Ibu. Saya bacakan, ya. Bu Yulia, maaf, izin tanya siapa yang membantu Ibu dalam keuangan ini ya? Jujur, saya Nggih. kewalahan dengan keuangan. Ya, nggak tahu mau gimana, mohon dibantu jawab ya, Bu. Monggo, silakan Bu Yulia. Nggih, saya dibantu satu orang aja, Pak. Ada tim saya. Kebetulan sekarang ini, biasanya saya punya satu orang keuangan. Kebetulan bulan Februari kemarin resign, jadi sekarang ini dibantu tim saya yang di outlet toko. Jadi kerjanya di Sambi ya. Selain dia di toko juga dia eh, apa namanya membantu saya untuk mengelola mengelola laporan keuangan. Itu biasanya laporan keuangan itu dikirimkan setiap hari ke Mbak Cinta. Nanti Mbak Cinta yang mengolah datanya. Jadi nanti kita dapat laporan hariannya itu per hari, Pak. Jadi misal sekarang tanggal 24 dapat laporan tanggal 24 April, dapat nanti besok dapat tanggal 25 April, tanggal 26 April itu nanti per hari. Terus kemudian setiap bulan juga dapat. Kalau per bulannya ya laporan bulanan yang namanya. Jadi eh, itu. Itu aja sih Pak. Dibantu tim Oke, saya satu orang sama Mbak Cinta. oke. Ada lagi chat.
dari Mbak Vita ini. Kalau ini bukan pertanyaan tapi apresiasi ya Bu ya. Keren Bu Yulia, saya terinspirasi banget. Bulan ini saya sangat berat memberikan Sama-sama. THR. Eh, Sama-sama Bu Vita. Semangat Bu Vita, semangat. kalau mungkin itu karena waktunya sudah habis ya untuk session saya dengan Bu Yulia. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, ini eh, akan kita rangkum ya, akan kita rangkum. Tapi waktu akan saya kembalikan dulu ke Pak Aidil. Monggo Pak Aidil, terima kasih waktunya. Oke, Terima terima kasih Mbak kasih Rita. Bu Sinta dan Bu Yulia. Beri aplaus dulu teman-teman. Siapa yang dapat insight dari Bu Yulia sore hari ini? Cet, 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 cet. Wah, ini dari Bu Makasih Mas Fadila Aidil, ya. Bu Sinta. Sama-sama Bu Sinta. Tapi saya malah punya pertanyaan nih Bu Sinta. Ternyata 2 tahun ya sama Bu Sinta lagi, Bu Yulia, sorry Bu Yulia. Saya Ya, punya 2 tahun. pertanyaan. 2 tahun panjang loh Kalau sama waktunya gitu ya. BBA, kalau sama BBA dari 2021 kayaknya Mas. Dari 2021 terus sama Bu Sinta itu kalau nggak salah 2000 berapa Bu Sinta gabung Bu? 2022. 22. Ya ini udah 2024 Bu, berarti udah 3 tahun lah Oke. ya kan Ya, teman-teman. berarti 3 tahun. Saya Punya 22 Pak, mulai 22. ya 22 Bu Sinta itu 22 waktu sekolah jenderal tuh saya dikenalin sama Pak Adi tuh. Ya, Ini Mas, betul. saya nanti garap laporan keuangan Mas. Oh ya, saya iya aja. Dan itu pertemuan pertama 2022. Pertemuan Yes. kedua saya sama Bu Sinta 2024 Bu. Baru ketemu offline tuh kayak gitu padahal kebantul terus gitu ya. Nah, ini luar biasa ini. Nah Bu Yulia 2 tahun 3 tahun lebih punya laporan keuangan, dibikinin laporan keuangan sama ya lebih lamanya sama Bu Sinta ya. Itu bedanya sama sebelum punya laporan keuangan apa Bu? Yang Bedanya, ya. Yang punya bedanya laporan keuangan banyak udah punya banget Mas. laporan keuangan 2 3 gitu Bu. Atau Yang satu jelas boleh kalau nih. setelah punya laporan keuangan itu bisa tidur nyenyak ya Mas. Ya banyak banget Mas. Dulu waktu belum punya laporan keuangan nggak bisa memutuskan mau ngapain ini gitu ya. Mau buka cabang aja nggak berani. Kalau Oke, sekarang uangnya sudah ada tapi belum dapat orang. Mas, nantang. ya. Ya, Oke. Dananya udah Next ada tapi belum ada Dana SDM-nya. sudah siap. Oke, dana udah siap tapi SDM-nya belum ada. Gitu ya Mas ya. next challenge ya. Oke. Iya, Apalagi Bu? ya, Mas. Terus hmm, bedanya lagi, dulu kalau dulu tuh gimana ya Mas? Yang jelas dulu uangnya sedikit. Sekarang uangnya udah terkumpul lebih banyak kelihatan secara fisik gitu ya Mas. Oke. Jadi eh, kalau diajak apa kemarin partnership itu eh, apa ya mudah gitu ya gimana ya? Ya Gas insya gitu ya. Allah Gas gitu ya. Karena tenang apa gitu. namanya? Ya, dari laporan keuangannya valid ya, sehingga keputusannya pun jadi lebih lebih berani gitu. Dalam artian lebih lebih tenang. Oke. Oke Bu Yulia, maybe ini sih Bu kesan-kesannya Bu lama loh 2 tahun ya gitu ikut dibuatin laporan keuangannya sama tim kita gitu ya. Maybe juga bisa jadi penyemangat teman-teman biar punya laporan keuangan gitu. Mungkin masih ragu atau masih pakai laporan keuangan yang masuk keluar sisihnya berapa itu yang dianggap keuntungan itu main banyak loh sebenarnya kayak gitu tapi nggak banyak juga yang udah proper laporan keuangannya mungkin bisa jadi semangat juga buat teman-teman terus memperbaiki finansialnya atau laporan keuangannya Bu Yulia silakan Bu. Pesan saya selama ikut jasa keuangan BBA ya banyak sekali membantu saya, banyak sekali membantu saya untuk mengambil keputusan-keputusan mengenai bisnis saya ya, supermarket, terus toko ibu saya juga banyak banget. Terus alhamdulillah sekali juga banyak banget
dibantu sama Mas Aidil, Mbak Cinta juga, terutama ini yang sekarang sangat terbantu sekali ya Mas. Ini untuk mencari SDM, untuk mencari supervisor keuangan sangat dibantu sekali. Mungkin ya namanya manusia kadang pernah capek gitu tadi. Capeknya itu tiba-tiba Mas Aidil ngechat, Bu Yulia gimana? Wah, akhirnya lagi saya semangat lagi gitu, Mas. Semangat lagi gitu. Oh, itu itu terasa banget, ngecas semangat, itu terasa sekali ngecas semangat. Jadi nggak cuman ya nggak ibaratnya lebih ke kekeluargaan gitu ya, Mas. Nggak cuman sekadar sekadar ya ini Mas saya bayar nih untuk bulan ini, terus nggak cuman kayak gitu aja, tapi ada memang ada kayak ada circle ikatan gitu Mas Aidil sama Mbak Cinta. Seperti udah kayak sama adik ya Mas atau anak ya sama Mas Aidil. Jadi gitu, alhamdulillah. Anak Aduh paling kemarin gede, Bu. kemarin makasih banget loh Mas Aidil. Saya tuh sampai di job street aja tuh saya udah sebenarnya udah males banget Mas. Betulnya udah males banget buka job street lihat kayak gitu tuh. Mas Aidil bantuin tuh Masya Allah bersyukur sekali saya eh, apa ya udah nggak bisa di apa ya oh ya Allah alhamdulillah bersyukur ternyata saya itu nggak sendiri ada ada orang lain ya yang bantu saya yang backup saya jadi saya rasa apa yang sudah saya keluarkan nominal yang sudah saya keluarkan itu ya nggak ada apa-apanya gitu Mas dibandingkan apa yang sudah tim jasa keuangan beri untuk yang diberikan untuk saya gitu udah lebih dari nominal yang saya keluarkan gitu loh Mas Aidil tuh pokoknya keren deh pokoknya Mas Aidil Mbak Sinta keren banget pokoknya. Oke, siap. Wah, ini malah malah muji-muji kita nih Bu Sita. Saya bahaya Bu, kalau Jumaidil itu dipuji itu bahaya Bu. Jadi Iya, jumawa nanti. iya. Saya langsung Sambang kalau sekali kita dipuji Pak langsung nanti Pak. bilang saya Jumaidil enggak Bu, enggak. Itu enggak inilah apa namanya masih Kita belum apa ya? apa-apa Ya, itu. ya kita masih belajar juga kok Bu gitu. Dan teman-teman di sini ini yang keren tuh Bu Yulia ya. Bu Yulia itu apa ya? Ridonya itu luar biasa. Saya kemarin izin tuh Job Street, Bu, Job Street saya pasang. Saya yang buat iklannya ACC ya Bu Rido ya Rido Mas oh gas saya bayar job streetnya itu pakai paket yang berapa ya saya lupa yang tengah pokoknya Bu saya pilih saya bikin iklannya gitu ya nah, karena belum puas dengan iklan sebelumnya tuh yang pertama gitu ya oh, cuma masuk 8 gitu wah ini nggak puas akhirnya saya buat lagi terus dengan bahasa yang berbeda gitu ya apa namanya kalau bahasa Ibu Sinta itu adalah redaksi iklannya akhirnya masuk tuh sampai insya Allah maybe besok atau Jumat tuh kita ada jadwal interview lagi Bu Yulia Nggih, yang kemarin gaji 12 juta siap Bu Yulia kan itu kan baru tulisan di job street Bu mintanya 12 juta kan bisa nego nggih kan Mas. Ya, nggih, tapi nggih. kemarin kita interview yang gajinya 3,5 wah itu keren banget tuh kita dapat klop ya kemarin ya satu orang gitu jadi kita nyari lagi nggak berhenti di situ aja tapi nyari terus mana yang sekiranya bisa proper gitu masuk nah, itu baru gitu ini kita seleksi dulu Nggih, nggih, sabar Bu bismillah Mas. Walaupun sebenarnya deg-degan juga sih. Mudah-mudahan cukup gitu dananya. Ganggu itu kan permintaan di job street mereka. Kita masih susah nego nanti gitu. Kayak apa Nggih, kondisinya kan. Yang penting ngobrol dulu. Dan nggih. ya teman-teman luar biasa yang masuk lamarannya itu gajinya gede-gede. Saya sama Bu Sinta tuh ketika mereview CV-nya ini masuk Pak Idil. Bu 12 juta Bu, masuk dulu. Wah itu kadang juga saya bergetar tuh gimana saya buka obrolan dengan orang gaji 12 juta gini ya. Tapi alhamdulillah kemarin kita ngobrol ada yang sempat kerja di perminyakan sempat kerja di estetik juga ya klinik kecantikan kalau nggak salah berapa puluh cabang gitu dia keuangannya gitu ya itu yang Pak Eko yang Bu Sinta belum ikut itu ya kemarin lagi di bank itu juga oke ya akhirnya saya juga jadi lebih pede Bu buat melayani besok gitu ya kedepannya dengan jatah lokernya yang daftar tuh tinggal yang gajinya gede-gede kita panggil semualah gitu, pokoknya
Keren Bu Yulia, keren banget. Saya malah terinspirasi sama Bu Yulia. Teman-teman yang juga mendapatkan insight dari Bu Yulia hari ini boleh chat teman-teman. Tapi chatnya di grup, karena di grup juga ada Bu Yulia. Biar jadi penyemangat Bu Yulia ya teman-teman ya. Boleh insight-nya apa atau manfaatnya apa hari ini teman-teman. Tolong banget ini yang udah ngeklik di sini atau Bu Dokter Mas Lilis. Aidil, Ya, Mas Aidil, Bu. tadi kalau nggak salah ada yang tanya, saya punya apotek berapa? Apotek saya baru satu, Ibu. Apotek saya belum banyak. Ya, apotek satu, Jadi, klinik apotek saya swalayan satu. satu. Tapi saya sadar betul saya harus punya laporan keuangan. Justru itu, apalagi kalau sudah banyak, malah tambah harus punya kan ya Mas ya? Ya, betul. Itu. Siap. Oke, Mbak Rini ya ini ya, Mbak Rini. Terima kasih ya chat di grup ya, chat di grup biar grupnya rame, grupnya hidup. Bu Yulia juga ada di grup teman-teman ya. Jadi nanti apa namanya bisa jadi semangat juga buat Bu Yulia. Thank you banget Bu Yulia hari ini sudah berkenan meluangkan Ya, waktunya sama-sama. ya. Luar biasa ya teman-teman Sama-sama Mas teman-teman ya. Aidil. Benar-benar Bu Sinta, thank you. Wah, Bu Sinta ini kita Zoom ini nggak bisa sorotan banyak-banyak ya. Iya. Nggak bisa. Aduh. Makasih, Pak. Ya, thank you banget Bu Sinta udah mendampingi Makasih Bu Kak Sinta. Yulia ya. Bu Yulia mungkin ada closing statement buat teman-teman, silahkan Bu Yulia. Oke, mungkin closing statement saya, ya penting ya untuk punya laporan keuangan. Tuh. Udah itu aja Mas Aidil. Penting untuk punya laporan keuangan, penting sekali, sangat-sangat penting. Saya sarankan saudara saya, Mbak Yuliana di sini masih adakah? Itu saya sarankan punya laporan keuangan, saya bilang gitu. Terus saya punya kakak juga di dokter, punya apotek juga, saya sarankan juga untuk punya laporan keuangan. Ya, nanti akan tahu sendiri gitu, walaupun saya nggak bisa menjelaskan secara detailnya di awal, nanti akan tahu sendiri gitu. Seperti apa sih perjuangannya untuk bikin laporan keuangan yang bagus itu. Seperti itu. Itu aja Mas Aidil. Terima kasih. Oke, siap. Sekali lagi teman-teman ya. Ini ada Bu Yuliana komen nih, siap Bu ya. Oke, terima kasih Bu Yulia, terima kasih semuanya, terima kasih teman-teman yang udah hadir, Bu Sinta, Mas Idus ya. Nggak kerasa kita udah ada di sesi terakhir ya di hari ini, di MDC episode 13 ini. Terima kasih buat bintang tamu kita luar biasa, teman-teman bantu ya. Bantu siapa yang dapat manfaat hari ini, dapat insight apa hari ini, chat. Tapi chatnya di grup ya teman-teman ya, chatnya di grup. Seriously, chat di grup biar apa, biar grupnya hidup, biar yang belum ikut ini beneran ikutan gitu ya, karena ini mumpung masih saya gratiskan ya, saya nggak tahu besok meeting kayak gini saya bayar aja gitu ya. Ini kan effort ya buat saya, Bu Sinta, teman-teman juga hadir gitu ya, saya pengen banget menghargai teman-teman yang hadir gitu ya, siapa tahu mungkin saya dapat ilham gitu ya, berbayar aja Aidil, berbayar gitu, ada yang membisikkan gitu ya. Nah, ini mumpung masih gratis, silakan teman-teman, ayo kita belajar bareng-bareng, kita melek bareng-bareng tentang finansial, tentang keuangan ya. Mudah-mudahan forum seperti ini bisa menjadi apa ya, penyemangat, minimal seminggu sekali lah semangatnya gitu ya buat kita semua. Terima kasih Bu Yulia, sekali lagi saya nggak bingung mau bilang apa selain terima kasih buat Bu Yulia hari ini, luar biasa sekali. Bu Sinta thank you, Mas Idus thank you, teman-teman yang lain thank you. Silahkan nanti bisa diskusi banyak, saya dibantu buat kasih insight-nya apa hari ini, ketik di grup ya teman-teman ya. Oke, siap. Wah ini Ikalia, ini Pak Krio ya. Oh Pak Krio atau istrinya ini, saya takut salah ini ya. Oke, ini insight-nya dari Pak Krio. Pak Krio open mic aja deh Pak. Yuk, apa insight-nya hari ini Pak Krio? Silakan Pak Krio. Ya, ini hadir nih orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insight-nya itu sederhana Mas. Saving aja. Prepay-nya jangan terlalu banyak. Saving aja, prepay-nya jangan ambil terlalu banyak. Oke. Keren. Siap, terima kasih Pak Krio. Oke, teman-teman yang lain siapa lagi ya mau saya tanyain, todong insight ya. Ada yang mau ngasih insight, teman-teman? Boleh.
Nggak usah ya, siap ya, nggak usah Mas Adit udah kemarin ya. Mas Bastian mungkin, atau Mbak Arfa, atau Mbak Mundi, atau Pak Abdul, atau Dokter Lilis. Halo Dokter Lilis, atau Bu Dani, berikan satu insight hari ini, boleh? Kalau Dokter Lilis hadir nggak ya? Ini kayaknya lagi sambil jaga tadi katanya, sambil dinas ya dokter ya. Oke. Adakah teman-teman yang mau memberikan insight hari ini? Bu Uci, siapa lagi tadi ya? Terus, ya itulah ya. Ada yang memberikan insight teman-teman? Kalau enggak, tolong insightnya diberikan di kolom chat ya. Di kolom chat. Di grup ya. Saya ikut arisan 1 juta per bulan buat bayar THR karyawan. Nah ini kreatif ini. Keren Mbak Pipit. Oke teman-teman. Teman-teman, sekali lagi saya sampaikan, tolong bantu ya beri insight hari ini. Apa aja manfaatnya di grup ya teman-teman ya. Di grup ya, di grup. Seriously di grup, apa aja insight-nya, apa manfaatnya, atau cuma tulis keren banget hari ini, bermanfaat gitu ya, biar apa, biar semuanya tuh dapat manfaatnya, besok yang belum hadir ini ya, karena banyak loh di grup itu 200-an teman-teman. Kalau 200-an hadir, maka 200-an juga akan ada kebaikan-kebaikan yang kalau bisa diterapkan, insya Allah ya, kalau kita niatkan belajar dari awal tadi ya, seperti video bumper tadi, bisa jadi pahalanya kita semua yang aja, bisa jadi pahalanya juga bintang tamu dan juga teman-teman MDC yang sharing di sini gitu. Mudah-mudahan ya kita bareng-bareng gitu ya teman-teman ya. Oke deh, kalau gitu saya Mas Aidil mohon undur diri teman-teman karena udah jam 5:15, gak kerasa. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Tapi lagi-lagi saya bantu chat ya di grup biar semangat buat MDC episode berikutnya lagi nih. Saya semangat MC nih kalau banyak yang komen ya. Oke teman-teman, kalau gitu kita akhiri teman-teman hari ini. Tapi bolehkah kita foto bareng dulu teman-teman? Yang bisa ini on cam, kita foto bareng dulu sebelum kita akhiri. Wah, Mbak Desi lagi di apotek kayak saya ya. Bu Yuliana di rumah, Bu Neng di rumah, Pak Abdul belum pulang ya. Atau masuk sore ini Pak Abdul, jam 5 ini Pak Abdul ya. Oke, siap teman-teman. Kita foto bareng dulu ya. Satu, mana nih? Mana nih? Udah siap semua belum nih? Udah siap semua belum? Kalau udah siap, saya langsung kirim ke grup ini soalnya. Hai, Adi di jalan, pasangan romantis. Ya, so sweet banget sih. Oke, foto dulu. Oke, Mbak Pipit juga sudah hadir. 1, 2, 3. Oke. Wah, ada Pak Cipto juga. Oke. Lanjut ke slide yang kedua. Kita ganti gaya ya, teman-teman ya. Kita ganti gaya. Kita ganti gaya atau ganti ya, bebas lah teman-teman ya, ganti style ya. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih banyak teman-teman udah hadir. Ketemu lagi di episode ke-14 insya Allah minggu depan hari Rabu ya. Jamnya sama 15.45 WIB waktu Indonesia Barat. Saya Mas Said izin pamit. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Mas Said izin pamit mewakili Mas Idus dan Bu Sinta dan Bu Yulia sebagai bintang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.